Ya, kita mulai podcastnya. Sudah. Oke, ketemu lagi di podcast kampus. Ini konten baru di YouTube saya setelah tertidur lama. Nah, ini baru muncul lagi ya podcastnya. Dan memang udah direncanakan lama dengan teman-teman untuk buat podcast lagi. Tapi baru dimulai dengan sekarang. Dan bintang tamu yang pertama adalah Mas Egal. Oke, jadi kita cuman ngobrol biasa aja, ngobrol santai aja. Terus ini khusus untuk 23 plus ya, jadi tidak akan ada sensor segala macam. Ya palingan Yang ada plus-plusnya ya Bang. iya. Oke, kita intro dulu. Halo, perkenalkan saya Egal Muda. Saya asalnya dari NTT. Saya kuliah di Jogja di Sanata Dharma. Masuk tahun berapa? Angkatan berapa? Aku kemarin angkatan 21. Jadi angkatan COVID. Angkatan Covid lah. Gak dapat insada aku. Ada insada Zoom. Insadanya Zoom. Itu berapa hari? Biasanya insadanya 3 hari atau berapa hari? 3 hari, biasanya 3 hari. Oh, itu per 3 gelombang hari. sih. Aku kemarin gelombang kedua aku kemarin. 3 hari. Itu 3 hari ngapain? Iya, langsung. Aku juga Dari jam berapa sampai jam berapa itu? pagi itu dari jam, kalau di sini biasanya jam berapa ya di sini? Kalau di Jogja di sini kan jam 9, di sana jam 10. Di NTT waktu itu aku masih di NTT jam 10. Habisnya sekitar jam setengah 12 lah. Bisa ada ice breaking gitu, ada games gitu nggak? Ada. Oh, pakai acara ini. Kayak acara insada seperti itu, temen. Bedanya enggak. langsung. Ini ya, ini lewat Zoom ya. Terus kesininya tahun 2000 berapa? Kesini kemarin 2022, Oh, berarti udah semester. masuk semester 5 ini. Oh, oke. Kalau pas Zoom gitu kesulitan nggak Di pas sana perkuliahannya? perkuliahannya kalau Zoom enggak juga sih. Aman-aman saja. Aman-aman aja. Aman-aman aja di sana. Cuma nggak masalah bosan gitu atau kayak Kalau mau monoton. ngomong bosan ya bosan sih. Terus mau ngapain lagi kan lewat Zoom gitu. Ngumpulin tugas, kumpul. Nggak kerja sih aku, cuma minta-minta aja. Iya sih, kebanyakan kayak gitu soalnya, karena ya dosen juga nggak terlalu tahu kan interaksinya kayak apa. Sampai tatap muka aja sekarang nggak pernah ngeliat tugas aku, hanya minta-minta aja. Sorry teman-teman ya. Jadi ini kalau mau nyari inspiratif, ini bukan cerita inspiratif, teman kita pengen ngobrol aja terus. Kalau saya secara pribadi mau dengar cerita-cerita dari teman-teman yang sudah terlebih dahulu kuliah di Jogja, karena saya angkatan 22, jadi 2022, jadi sangat baru. Jadi pengen dengar cerita-cerita teman-teman di Jogja kayak apa. Nah, terus berarti dirimu lulus tahun 2021 semuanya? Enggak, aku kemarin lulusnya 2020. Oh, baru masuknya 2021. Tahan aku. Oh, tahan dulu. Nah, memutuskan untuk masuk ke sini kenapa kira-kira? Kenapa milihnya Jogja? Karena kan masih ada Bali, ada di NTT juga. Dari NTT. Dari dulu sih Bang. Dari waktu aku SD itu di sini, aku pengennya ke sini. Kenapa pengennya ke sini? Soalnya aku itu lahirnya di Jogja Bang. Oh, Lahirnya di Jogja. Dulu bapak aku di sini, kuliahnya juga di sini. Ibu aku juga di sini. oh, Gitulah. Oh, berarti memang ada ini ya? Memang karena lahirnya di sini jadi pengen kembali ke Tempat sini. kelahiran. Oh iya ya, kembali ke tempat kelahiran ya. Kalau saya nggak tahu loh kalau dirimu ini Aku kuliahnya lahirnya di sini. iya, Berarti di akte lahir, numpang lahir doang di sini. tapi maksudnya di akte lahir kan di sini toh? Iya, di Jogja. Anjir, keren. Aku mikirnya di timur sana mikirnya, padahal di sini ya. Oh iya. Oh, itu pertama.
adalah selain itu nggak? Selain karena itu tanah kelahiran, kembali ke tanah kelahiran. Ada lagi nggak? Maksudnya gimana? Kan ada tadi kan alasan milih Jogja karena yang pertama karena kembali ke sini. Karena tanah kelahiran, jadi mau kembali ke tanah kelahiran. Iya. Nah, ada alasannya nggak selain milih Jogja? Selain ya karena Jogja itu kan biasa di sana itu kan julukannya kota pelajar gitu, jadi aku pinginnya ke sini. Oh, emang kota pelajar sih, tapi ya sampai sini baru tahu keadaannya gimana gitu. pelajar anjing pelajar. Itu kalau motivasinya. Terus kalau secara khusus milih Sanata Dharma, berarti dirimu jurusannya apa sih? Aku akuntansi. Aku kemarin tuh sebenarnya bukan akuntansi bang, manajemen. Tapi Pilihan pertamanya. prodi ekonomi kan ada 2 pilihan, akuntansi dengan manajemen. Terus yang lolosnya itu akuntansi, ya mau nggak mau masuk aja. Akuntansi. Terus ini kenapa alasannya milih akuntansi atau manajemen? Kenapa milih manajemen? Awalnya kan milih manajemen. Atau menjadi bisnismen atau Iya, tujuan aku di situ. mau ngapain nanti? Kalau misalkan udah jadi Ya udah punya ilmunya. Jadi aku ingin jadi wirausaha bang. Aku gitu, soalnya aku nggak suka kerja di kantoran gitu, disuruh-suruh gitu, aku nggak suka gitu. Jadi milih untuk masuk ke situ karena alasan mau punya usaha sendiri. Kalau misalkan ketika masuk ke sini itu ada kesulitan nggak masuk ke Sanata Dharma? Kesulitan nggak ada sih. Kayak maksudnya adaptasi dengan budayanya, harus budaya belajarnya, disiplin belajarnya, atau dengan teman-teman yang mungkin kebanyakan dari sangat dari luar Jawa dan juga ada dari Pulau Jawa yang macam-macam gitu. Selama ini sih aman-aman saja. Aman-aman aja ya. Atau misalnya kayak ini tuntutan dosennya terlalu tinggi. Kalau tuntutan sih ya tugas gitu. Tugas ya? Iya. Katanya dulu dirimu jurusan IPS atau IPA? IPS. IPS ya. Tampang-tampang aku kayak gini nggak mungkin IPA lah pak. Akan siapa tahu. Kan tidak menilai dari ini aja, dari covernya aja. Dirimu berarti 2020. Kemarin saya dengar dirimu dari ini ya, dari SD sampai SMA itu swasta semua ya? Swasta Katolik. Iya. Itu sama dikelola sama suster-suster atau sama romo-romo? Sama suster. Biasanya dari romo suster. Oh, variasi ya? Variasi. Projo atau SVD? SVD. Oh iya. Kalau dikelola sama mereka mah bagus-bagus ya dari mereka. Dulu waktu aku SMA itu sempat di asrama sih. Oh, ada asramanya? Ada asramanya, sempat di asrama. Asramanya 2 tahun, habis itu kena keluar dari asrama. Kalau pas dirimu kesini itu naik kapal laut atau pesawat? Pesawat kemarin. Naik maskapai apa? Lion atau Citylink? Lion. Gimana pas naik itu? Berarti itu pertama kali atau? Pertama kali bang. Kali. Ini yang kita tunggu pertama kali naik pesawat. Pertama kali terus sendirian lagi. Aku bingung mau caranya gimana. Sebelum kita mulai dari berangkat dari rumah. Berarti di rumah naik dari Flores. Larantuka. Transit Kupang. Transit Kupang dulu? Iya, Kupang dulu. Transit Kupangnya besoknya baru berangkat. Oh, lama juga ya? Iya lama, transitnya lama, 1 hari. Kupang, Surabaya di Adi Sucipto, Jogja. Berarti lebih kenapa? Oh ya karena belum tahu jalan ya. Ada pengalaman unik nggak ketika pas naik?
Pas naik enggak sih bang, soalnya sebelum aku mau naik pesawat itu, malamnya itu aku nonton tutorial itu di YouTube cara naik pesawat gimana, jadi aman aja gitu. Oh iya iya iya. Oh betul udah. Mohon maaf kalau zaman saya belum ada YouTube, sudah ada tapi karena di rumah itu tidak ada HP yang support untuk YouTube, jadi kami tidak punya tutorial untuk naik pesawat. Kalau waktu saya pertama kali naik pesawat itu kami kacau bener. Kami kacau. Abang sendirian? Maksudnya Kami bertiga tapi tiga ya orang buta menuntun orang buta jadinya. Ya jalan kemana? Gak jelas jadinya. Kami check in ngaco. Kami nggak punya KTP, nggak punya kartu pelajar. Karena harus punya kartu identitas toh. Nah kami modal ijazah SMP karena ijazah SMA-nya belum keluar. Terus kami naik. Nah pas kami itu dikasih taunya gini, Jakarta itu panas, jadi harus pakai baju yang tipis. Nah pas di dalam pesawat kan temperaturnya dingin banget kan. Nah itu kami kedinginan tuh di sana. Terus seumur-umur tidak punya mobil dan tidak pernah naik mobil yang ada seat beltnya. Kalau di pesawat kan mau tidak mau harus pakai toh. Gitu. Nah kami nggak bisa make, nggak tahu kami atau saya sendiri ya, karena saya pegang itu sepanjang dari Kupang sampai Surabaya. Bahkan dari Kupang sampai Surabaya pegang itu barang. Bahkan dari Surabaya sampai ke Jakarta lagi saya pegang barang itu. Jadi saya megang barang itu pertama. Terus kejadian berikutnya, kami pas naik di Altari di Kupang itu, tas itu kan harusnya dibawa ke kabin, bukan kasih ke bagasi. Nah kami itu kasih ke bagasi, jadi tas belakang itu harusnya bisa dibawa ke kabin. Nah karena ditaruh di bagasi, mau tidak mau itu harus diisolatif, dibuat seperti bulat, jadi bulat kayak bola gitu. Jadi ketika kami turun di Jakarta, kami diketawain sama orang-orang karena kami bawa itu kan isolatif yang kuning. Mau isolatif yang kuning, jadi orang pada ngeliatin. Tapi mungkin mereka tahu bahwa itu orang-orang pasti baru pertama kali naik pesawat. Jadi ya udah kami. Tapi pas sampai di rumah orang-orang ketawain kami karena kami kan harus potong itu toh. Potongin isolatifnya. Supaya bisa ambil baju-baju dan lain sebagainya. Terus pas dalam pesawat, saya pikir itu kayak kita naik bis. Itu bisa milih tempat duduknya sesuka hati kita, mau di mana. Saya pengennya di dekat jendela supaya bisa lihat pemandangan. Tapi sayangnya nomor kursi saya tidak sesuai dengan itu. Jadi saya duduk di situ, saya ditegur, dilihat ini katanya masnya ke belakang. Saya duduk lagi di sana, saya duduk terus datang, masnya nomornya di mana, coba lihat tiketnya. Oh masnya di sana, ke belakang lagi. Aku kemarin dari Larantuka itu bang, itu kan penumpangnya kurang. Memang penumpangnya cuma aku sendiri itu. Pesawat itu cuma aku sendiri penumpangnya. Oh, pesawat yang kecil ya? Oh, yang kecil. Oh, iya. Jadi serasa milik pribadi gitu. Sama depan di samping aku itu, terus yang duduk yang bagian depan itu pramugari satu. Jadi cuma bertiga? Berdua. Itu sama pramugari sama bertiga sama pilot. Bertiga. Mana saya kayak punya pesawat pribadi. Anjir keren. Hanya aku sendiri dari Larantuka ke Kupang, hanya aku sendiri. Keren. Aku masuk ini, yang lain nggak ada. Oh berarti karena kalian udah punya YouTube ya, jadi udah cukup canggih ya, jadi udah nggak harus ini ya. Makanya kalau media sosial itu harus gunakan sebijaksana mungkin. Jangan buka yang aneh-aneh. Tuh kita kembalikan ke mereka. Tapi itu pengalaman naik pesawat itu yang pengen saya, ternyata Imam Dirimu udah lihat ini ya, udah lihat tutorial cara naik. Seperti waktu itu datang udah pakai ini ya, KTP ya? Iya udah. Sudah punya KTP. Nah kalau kami belum punya KTP, soalnya belum punya KTP, tidak punya kartu pelajar, identitas tidak punya ijazah, dan ijazahnya udah sampai ke bagasi, udah masuk di bagasi, jadi susah lagi buat ngambil lagi. Jadi kita cuma modal percayalah pada kami mbak percaya aja kami. Orang semua sudah diisolasi. Iya udah semuanya udah diisolasi. Terus kami saya baru pertama kali naik eskalator pas di Surabaya.
Surabaya luas toh. Nah baru itu pertama kali saya naik eskalator. Terus kami kan transit kita ganti pesawat ya, bukan kita turun ke bawah toh. Kita lurus ke depan. Lurus ke depan. Nah saya malah lurus ke depan, turun ke bawah. Jadi turun di Surabaya. Kami hampir mau ditinggal waktu itu. Untung tidak ditinggal. Kalau tidak ditinggal ini podcast tidak jadi nih. Saya yakin ini podcast tidak jadi. Saya yakin saya ini podcast tidak jadi. Oh berarti langsung turun ya, tinggal ke sini. Dia kosnya ini dekat saya. Kami dekat kampus, jadi kami bisa lihat kampus ya, kita langsung orang ngapain di kampus kita bisa langsung lihat ya. Kalau waktu memilih ke Sanata Dharma itu kemauan sendiri atau dari orang tua? Kemauan sendiri sih. Kemarin itu aku daftarnya tesnya 3 kampus aku kemarin. Di mana aja? Di Mercu Buana, habis itu Atma, terus tuh di Sanata Dharma. Oh, kayak kampus. Oke lah. Di Jogja oke banget. Mercu, Atma sama Sadar. Oh ya karena orang tua alumni juga ya? Bukan alumni Sadar? Enggak. APMD. Oh tapi karena di Jogja ya, tinggalnya di Jogja. Alumni Jogja tapi bukan alumni Sadar. Dulu orang tua ngambil apa? Jurusan? Masyarakat. Ilmu masyarakat. Tuh, anaknya jadi jauh. Anaknya pengen jadi wirausaha, Bang. Oh iya deh. Pusing ngurus masyarakat, Bang. Mending urus diri sendiri. Harus diri sendiri belum beres kan? Curhat aja. Urus diri sendiri dulu baru urus masyarakat gitu. Pertanyaan kalau untuk pembayaran perkuliahan itu Masuk awalnya kemarin itu sekitar 12 juta. 12. Terus kalau misalkan dirimu ada cerita nggak dari teman-teman kayak teman-teman di sana terus ngebandingin dengan di sini lebih mahal sana atau Sama sih. sama aja? Iya sama aja. Tergantung prodi apa yang kita ambil gitu. Jurusan apa? Kan beda-beda. Kalau perubahan dari sana ke sini apa perubahan yang setelah dirimu nyampe setelah belajar beberapa tahun di sini dengan di sana? Perubahan Atau lingkungannya perubahannya apa? apa ya? Kayak dulu di sana mungkin belajar itu suka-suka, tapi kalau di sini karena ada teman-teman yang ngajak untuk belajar bareng gitu. Sering di sini sih untuk teman-teman untuk mengajak belajar bareng tuh di sini sih. Kalau di sana itu jarang. Di sana itu malahan ajarnya yang bikin masuk Polres gitu. Salah pergaulan di sana masuk Polres. Terus kalau pergaulan maksudnya untuk rekreasi segala macam, perubahannya apa dibandingkan di sana dulu waktu masih di luar sama terus dengan di sini? Maksudnya perubahan wisata gitu, hiburan dan lain sebagainya. tempat wisata gitu, hiburan. Menurutku di sini sih. Karena di sini rame gitu. Setiap maksudnya di Jogja sini rame gitu, setiap sudutnya pasti ada gitu. Pasti ada ya. Tapi kalau untuk wisata untuk apa, kalau alam aku akui di sana lebih oke lah. Ya. Oh ya, yang terakhir. Ini paling penting. Sebulan habis berapa nih? Kosnya, uangnya. Ini untuk kebutuhan segala macam. Kebutuhan Kebutuhan sehari-hari. Enggak harus
nggak perlu dirinci. Tapi maksudnya 1 bulan itu habis berapa ini supaya kita sosokan ngikutin mereka yang kemarin ngomong tentang kos mereka sebulan itu berapa mahasiswa tuh. Kalau kosan aku sih sebulan 500. 900 Itu total aja totalnya setahun itu 6 juta. Nah kalau untuk 6 juta Untuk uang bulanan aku itu ya paling mentok 500-600 lah bang. udah termasuk semuanya. Iya, Kos nggak ya? Kok kita nggak hitung Nah, uang enggak. kos ya? mungkin paling minim lah itu. Berarti 600 ya? 600 lah. Paling ya itu. Itu untuk sebulan hidup di Jogja. Enggak, itu berapa hari udah habis. Bukan total sebulan habis berapa? Ya itu habis 600. itu 600. 600. Tapi 600 itu enggak sampai sebulan. Oh, lah terus hari-hari berikutnya gimana sebelum sampai 1 bulan itu? Ya gimana mau cari bagaimana cara harus biar bisa Oh, dapat tapi uang memang gitu. kalau dihitung-hitungin segitu 600 itu untuk sebulan walaupun kadang habisnya sebelum. belum sebulan. Nah, sisa hari berikutnya itu adalah usaha beliau sendiri. Usaha. anak manajemen. Anak akuntansi. Hitung-hitungan lebih jago dia. Oke, kayaknya itu dulu karena kopi saya udah mau habis dan ini memang baru pertama jadi kita belum terlalu lama dan ini was-was juga takut Ada salah kata. salah kata. Kita tidak peduli kalau mau belajar kalau mau mencari inspirasinya jangan di sini, jangan di konten ini, tapi kalau mau dengar keluh kesah nah di sini konten ini, mau dengar cerita-cerita kami di sini kontennya karena ini kayaknya banyakan saya sih menargetkan untuk banyakan anak-anak ini ya, rantauan ya, mau dengar cerita-cerita mereka kayak gimana karena kalau ngebandingin kalau 500.000 itu hidup di Jogja ya lumayan juga itu. Tapi menurutku kecil loh bang. Ya kecil makanya. Iya, kecil. Itu makanya aku orang lain kirimnya segini kok aku pikirnya gini. Aku punya kok segini. Ya itu termasuk kecil lah. Termasuk kecil. Tapi nggak apa-apa sih. Itu udah lumayan hemat. Oke, itu dulu teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nanti kalau pertemuan berikutnya jadi kayak perkuliahan jadinya. Konten berikutnya nanti saya akan masih ngundang teman-teman kos saya atau saling di lingkungan saya, sekitar lingkungan saya. Ini nanti kita tutup saya. Ini kalau saya perpanjang lagi ini makin lama ini. Oke. Sampai jumpa teman-teman di konten selanjutnya. Dadah semuanya. Mantap.